Halo anak kelas 7 semuanya, apa kabarnya? Semoga anak kelas 7 SMP dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini Bapak akan menyampaikan soal-soal latihan ujian tengah semester atau penilaian tengah semester atau sering disebutkan dengan mid semester mata pelajaran Penjas PJOK kelas 7 semester 2 ya. Perhatikan anaknya soal-soalnya ya. Soal yang pertama, hal-hal yang tidak perlu mendapatkan perhatian dalam mempelajari senam lantai adalah A. Hendaknya selalu menggunakan matras atau tempat yang aman. B. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. C. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai, hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. D. Sebelum melakukan senam lantai, diharapkan sudah mengenali berbagai macam senam prasyarat. Jawabannya adalah D. Sebelum melakukan senam lantai, diharapkan sudah mengenali berbagai semacam senam prasyarat. Karena di atas disebutkan hal-hal yang tidak perlu, maka jawabannya adalah D ya anak-anak ya. Kita lanjut soal yang kedua. Manfaat fisik dengan melakukan senam lantai adalah sebagai berikut. A. Membentuk kematangan psikis dan rohani. B. Membentuk karakter hormat kepada guru. C. Mengembangkan daya tahan otot, kekuatan, power, kelenturan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. D. Melatih fisik sebagai landasan untuk melakukan gerakan senam lantai. Kira-kira mana jawabannya itu anak-anak? Jawabannya adalah C. Mengembangkan daya tahan otot, kekuatan power, kelentukan, koordinasi, kelincahan, dan keseimbangan. Yang C ya anak-anak ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut adalah manfaat senam lantai. A. Manfaat fisik dan rohani. B. Manfaat mental dan non-mental. C. Manfaat fisik dan spiritual. D. Manfaat fisik dan mental. Jawabannya adalah D. Manfaat fisik dan mental, tidak manfaat senam lantai ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berikut yang bukan merupakan senam lantai adalah A. Guling depan. B. Guling samping. C. Guling belakang. D. Guling lenting. Jawabannya adalah B. Guling samping ya. Yang B ya jawabannya ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal nomor 5. Yang pertama, sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat. Lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu. Di depan ujung kaki sejauh kurang lebih 50 cm. Yang kedua, bengkokkan kedua tangan, lalu letakkan pundak di atas matras dan kepala dilihat sampai dagu menempel bagian dada. Yang ketiga, selanjutnya dengan berguling ke depan, yaitu saat panggul menyentuh matras, lipat kedua kaki dan pegang tulang kering dengan kedua tangan menuju ke posisi jongkok. 3 gerakan tersebut di atas merupakan jenis senam lantai yang berupa A. Guling depan dengan sikap awal jongkok. B. Guling samping dengan sikap awal jongkok. C. Guling depan dengan sikap awal berdiri. D. Guling samping dengan sikap awal berdiri. Jawabannya adalah ini dia, C. Guling depan dengan sikap awal berdiri. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal yang ke-6. Yang pertama, kedua tangan yang bertumpu
atau dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. Yang kedua, tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. Yang ketiga, bahu tidak diletakkan di atas matras saat tangan dibengkokkan. Yang keempat, saat gerakan berguling ke depan, kedua tangan tidak ikut menolak. Keempat hal tersebut di atas adalah kesalahan yang sering dilakukan pada saat melakukan A. Guling depan, B. Guling samping, C. Guling belakang, D. Guling lenting. Jawabannya adalah A. Guling depan, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sikap awal: berdiri tegak dengan kedua kaki rapat dan kedua lengan diangkat lurus. Letakkan kedua tangan di lantai kira-kira 1 langkah dari kaki. B. Kemudian letakkan tengkuk di antara kedua tangan sambil mengambil sikap guling depan. C. Kedua kaki dijaga agar tetap lurus. Ketiga sikap awal tersebut merupakan sikap pada waktu kita melakukan A. Guling depan, B. Guling belakang, C. Guling samping, D. Guling lenting. Jawabannya adalah guling lenting, ya. Oke, kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Suatu gerakan lenting badan ke atas depan yang disebabkan oleh lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan dinamakan A. Guling lenting, B. Meroda, C. Guling ke depan, D. Guling ke belakang. Jawabannya adalah ini dia, guling lenting, ya. Kita lanjut lagi soal yang berikutnya. Sikap akhir guling lenting adalah A. Telungkup, B. Miring, C. Jongkok, D. Berdiri tegak. Yang mana sikap akhir guling lenting? Ya, jawabannya adalah C. Jongkok. Dia sikap akhir, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sikap permulaan guling lenting adalah A. Telungkup, B. Miring, C. Jongkok, D. Berdiri tegak. Jawabannya adalah C. Jongkok, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sikap awal gerakan langkah biasa aktivitas gerak berirama adalah A. Berdiri tegak, B. Berdiri istirahat, C. Berdiri santai, D. Berdiri rileks. Jawabannya adalah A. Berdiri tegak, ya. Kita lanjut soal berikutnya. Di bawah ini adalah bentuk langkah dalam aktivitas gerak berirama kecuali A. Langkah biasa, B. Langkah ke belakang, C. Langkah rapat, D. Langkah keseimbangan. Jawabannya adalah B. Langkah ke belakang, ya. Ya, soal selanjutnya. Sikap awal gerakan langkah rapat aktivitas gerak berirama adalah A. Berdiri rileks, B. Berdiri istirahat, C. Berdiri tegak, D. Berdiri santai. Jawabannya adalah berdiri istirahat, ya. Sikap awal, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Sikap awal gerakan langkah silang aktivitas gerak berirama adalah A. Berdiri tegak, B. Berdiri rileks, C. Anjur kanan, D. Anjur kiri.
yang C, anjur kanan ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki kiri ke depan dan kaki kanan menyusul langkah ke depan, merupakan gerakan langkah A, langkah biasa, B, langkah ke belakang, C, langkah rapat, D, langkah keseimbangan. Jawabannya adalah D, langkah keseimbangannya. Yang D ya. Kita lanjut soal berikutnya. Berdiri dengan sikap tegak, langkahkan kaki kanan di depan kaki kiri, kemudian melangkahkan kaki kiri di depan kaki kanan, merupakan gerakan langkah A, langkah biasa, B, langkah ke belakang, C, langkah rapat, D, langkah keseimbangan. Jawabannya adalah A, langkah biasa ya. Sikap permulaan berdiri tegak, melangkah kedua lengan lurus ke depan, merupakan gerakan mengayunkan lengan. A, satu lengan ke depan, B, satu lengan ke belakang, C, satu lengan ke samping, D, dua lengan ke depan dan belakang. Jawabannya adalah C, satu lengan ke samping ya. Gerakan renang gaya bebas seperti meniru binatang. A, anjing, B, kupu-kupu, C, katak, D, monyet ya. Gerakan renang gaya bebas seperti meniru apa itu? Jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang tidak termasuk gerakan renang gaya bebas di bawah ini adalah A, gerakan kaki, B, gerakan memutar badan, C, gerakan lengan, D, mengambil napas. Jawabannya adalah C, gerakan lengan. Posisi badan renang gaya bebas adalah A, kepala lebih tinggi dari permukaan air, B, kaki lebih tinggi dari permukaan air, C, sejajar dengan permukaan air, D, badan menyamping. Jawabannya adalah A, kepala lebih tinggi dari permukaan air. Kita lanjut soal yang berikutnya. Dalam proses gerakan lengan gaya bebas ada 3 fase, antara lain A, fase menarik, mendorong, istirahat, B, fase menarik, mendorong, lanjutkan, C, fase mendorong, istirahat, lanjutkan, D, fase istirahat, lanjutkan gerakan. Yang mana kira-kira proses gerakan lengan gaya bebas? Jawabannya adalah B, fase menarik, mendorong, lanjutkan. Ya, perhatikan soal nomor 21. Jelaskan yang dimaksud dengan guling depan dan guling belakang ya. Jelaskan yang dimaksud dengan guling depan dan guling belakang. Perhatikan ya. Ini dia. Guling depan atau forward roll adalah berguling ke depan dengan menggunakan bagian atas belakang badan atau tengkuk, punggung, pinggang, dan panggul bagian belakang. Itu dia guling depan. Guling belakang atau back roll adalah menggulingkan badan ke belakang dengan posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, dan kepala ditundukkan sampai
dagu melekat di dada. Itu dia penjelasan dari guling depan dan guling belakang. Kita lanjut soal berikutnya. Jelaskan cara melakukan gerakan guling depan. Ini jawabannya. Rangkaian gerak guling depan awalan berdiri. Perhatikan ya. Tubuh dalam posisi berdiri tegak dengan kedua tangan lurus di samping badan. Arahkan pandangan lurus ke depan melihat matras. Ulurkan kedua tangan lurus memegang matras sambil membungkukkan badan. Posisi kepala masuk di antara dua tangan. Usahakan dagu menyentuh dada agar bagian tengkuk menyentuh matras dengan baik. Bahu disentuhkan ke matras dan mulailah berguling. Setelah melakukan guling depan, posisi tubuh kembali berdiri tegak. Jika belum mahir, bisa meminta bantuan teman. Dengan catatan, posisi yang membantu saat menolong gerakan guling ke depan adalah di samping yang melakukan guling depan. Itu dia cara melakukan gerakan guling depan ya. Kita soal berikutnya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan guling lenting dan cara melakukan gerakan guling lenting. Ini dia jawabannya ya. Guling lenting adalah suatu gerak senam lantai dengan cara melentingkan badan ke depan, atas dengan lemparan kedua kaki dan tolakan kedua tangan. Itu dia maksud dengan guling lenting. Cara melakukannya: berdiri tegak dengan arah pandangan menghadap ke matras. Rapatkan kedua kaki dan angkat kedua lengan ke arah atas. Tekuk kedua kaki ke depan sehingga badan merendah dan telapak tangan menyentuh matras. Sentuh matras menggunakan kedua lengan dengan kedua telapak tangan terbuka dan jarak selebar bahu. Masukkan kepala ke antara lengan dengan dagu menyentuh dada. Lakukan gerakan guling ke depan. Ketika punggung menyentuh matras dan kaki berada di atas kepala, layangkan kedua kaki ke arah atas dan dorong badan menggunakan kedua lengan sehingga badan terlempar ke arah depan atas. Mendarat menggunakan kedua kaki dengan kedua lengan di atas, diangkat ke atas. Itu dia ya anak-anak ya. Soal yang berikutnya. Jelaskan yang dimaksud dengan aktivitas gerak berirama dan macam-macam gerakan langkah kaki aktivitas gerak berirama. Ini dia aktivitas gerak berirama ya. Aktivitas gerak berirama ialah gerakan senam yang dimana dilakukan dengan irama musik atau pembelajaran bebas yang dilakukan secara berirama. Aktivitas gerak berirama dapat dilakukan dengan menggunakan alat maupun tanpa menggunakan alat. Alat yang umumnya digunakan adalah tongkat, topi, pita, gada, bola, dan lain-lain. Pada dasarnya, gerak langkah terbagi menjadi 3, yaitu langkah kaki biasa, langkah kaki rapat, dan langkah kaki keseimbangan. Adapun teknik gerak langkah dalam senam berirama adalah yang pertama, gerak langkah biasa yang disebut low pass. Yang kedua, gerak langkah rapat yang disebut beat rate pass. Yang ketiga, gerak langkah depan yang disebut dengan gallop pass. Yang keempat, gerak langkah samping yang disebut dengan jig pass. Yang kelima, gerak langkah lompat ke depan. Yang keenam, gerak langkah lompat sambil membuka dan menutup kaki.
Itu dia jawabannya anak-anak ya. Ya, demikianlah soal ujian tengah semester atau mid semester pelajaran Penjas kelas 7 SMP di semester 2. Semoga bermanfaat buat anak didik kami semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.